kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Loh, persoalannya gini mas, bukannya kita kan memang di itikat baik mobil itu nggak ada. Kecuali terserah itikat baik atau tidak. Pertama itikat baik harus datang dari diri kita sendiri. kalau saya sih welcome aja. Terserah. Ketika mas Dini bilang mediasi, saya mau mediasi. Betul, tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana? Waspada mau selesai kan? Ya, sekarang juga salahnya di mana? Kan kita kan kecuali saya udah niat jahat sama Agus. Sekarang kita mau bawa Agus ke Singapura ke Malaysia. Walaupun dana itu di sana teman-teman sudah menyiapkan, nggak ada masalah mas. Iya, cuma kan ini kan jadi panjang, jadi segala macam, ya kan? Dan gini bos, ini cuma ada kesalahpahaman sedikit karena sama-sama darah kasar, sama-sama panas, ya kan? Tapi tujuannya semua saya lihat bagus. Saya tidak panas-panas amat, Pak. Iya. Pak, saya kalau panas saya datang di sini. Apa kah bos? Saya kalau panas saya datang sini mau pukul orang. Iya. Saya datang di sini mau dipukul. Jalan nggak siapa juga mau pukul kau ini. Jangan diulang-ulang, sudah mau kan? Ya bagaimana kita kan dihajar gitu kan? Jangan kau ini sudah mau bos sih. Nggak sampai mau pukul kok. Kalau saya sih, Iya. Tunggu dulu, jadi saya mau luruskan. Jadi mau dihajar atau tidak saya, Pak? kalau saya itu punya LSM namanya Hajar. Mobil Ya, saya juga tidak, ya, Hajar. tidak. Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang Hajar, PKI pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Ya, Salah mendong ya ini aja. Nggak perlu salah-salah, sudah. Kawin. Nggak usah ngapain salah-salah. Kawin apa sih? Masalah Agus yang disiram air keras malah melebar kemana-kemana. Padahal dulu saat di podcastnya Denny Sumargo sudah ada titik temu antara Agus dan Tenovi. Tapi ketika ada Farhad Abbas yang nimbrung menjadi kuasa hukumnya Agus, pada akhirnya masalahnya melebar kemana-kemana. Dan di sini kemarin ada berita bahwa Denny Sumargo pada akhirnya nyamperin rumahnya Farhad Abbas. Dan di situ dia memberikan nasihat-nasihat untuk Farhad Abbas. Apakah nasihatnya ini ngefek ataukah hanya didengarkan kemudian keluar lagi dari kuping satunya? Karena kita tahu sendiri Farhad Abbas ini orangnya seperti apa ya. Makanya di sini ingin saya prediksi apakah dari kata-kata pencerahannya Denny Sumargo ini mampu memberikan atau mampu membuka hati nuraninya Farhad Abbas. Orang dari masa lalu, simbol dari orang dari masa lalu, The Hermit. Oh, jadi gini. Masalah ini kan masalah kemarin yang Farhad Abbas mencatut namanya Denny Sumargo, seolah-olah Denny Sumargo ini tidak mendukung Tenovi, seolah Denny Sumargo ini tidak sejalan dengan Tenovi, yang pada akhirnya Denny Sumargo datanglah nyamperin ke rumahnya Farhad Abbas itu. Dan di sini Denny Sumargo berusaha memberikan pencerahan-pencerahan kepada Farhad Abbas. Ada simbol The Hermit di sini. Tapi sayangnya di sini dari Farhad Abbas tidak mau mendengarkan dari nasihat-nasihat Denny Sumargo. Dia masih kekeh dengan pemikirannya, dengan pendiriannya. Dan di sini juga masih akan memperjuangkan nasib Agus terkait donasinya. Kan kita juga tahu bahwa Agus ini pada akhirnya melaporkan Tenovi terkait uang donasi tersebut. Nah, di sini Farhad Abbas masih memperjuangkan itu. Jadi masih gak ngefek dari pencerahannya Denny Sumargo itu. Nah, namun di sini sudah ada simbol Wisconsinler, yang artinya ada pertimbangan-pertimbangan nantinya dari Farhad Abbas, apakah masalah ini harus dilanjut atau tidak. Tapi nanti di sini, apakah lanjut ke proses hukum atau tidak? Ada simbol koin 8, yang artinya berusaha kuat untuk mendapatkan koin itu. Ya, berusaha kuat mendapatkan koin itu. Karena apa? Kalau dia misalnya tidak ke persidangan, mungkin uang itu akan diatur oleh Tenovi.
Tapi kita juga harus menyadari bahwa Tenovi ini mengemban amanat dari para donatur. Nah, kalau dia tidak memantau hasil donasi ini dipergunakan untuk apa, Tenovi yang akan disalahkan oleh para donatur. Tujuannya kan untuk pengobatan, ternyata yang dipakai untuk inilah, untuk itulah, dan lain sebagainya. Nah, dengan uangnya ini sudah dikirimkan kembali ke Tenovi, tentunya Tenovi akan memantau setiap pengeluaran Agus. Agus tidak bisa semena-mena mengeluarkan sesuai dengan apa maunya, karena pengobatannya masih belum kelar. Pengobatan belum kelar, malah ribet dengan proses hukum. Apalagi kemarin saya dapat berita bahwa Agus ditolak untuk memakai BPJS. Ia tentu ditolak dikarenakan ini bukan kecelakaan kerja, tapi ini adalah salah satu kekerasan yang terjadi pada Agus. Akhirnya Agus perlu cuan juga untuk bisa membiayai pengobatan matanya. Nah, Agus, kalau kamu perlu cuan, harusnya kamu menarik dari gugatan di kantor kepolisian. Karena bagaimanapun Tenovi ini sudah sangat baik kepadamu, memperjuangkan kesehatanmu. Tapi hingga saat ini Agusnya masih bebel, ya, masih bebel, sampai di kartunya ini juga masih bebel ini. Walaupun di sini sudah ada pertimbangan-pertimbangan, tapi dia juga masih ingin uangnya ini. Memang uang itu diperuntukkan untuk Agus nantinya, tapi harus diutamakan dulu untuk pengobatan kan, bukan untuk begini begitu seperti yang berseliweran di media sosial. Ada empes nantinya teman-teman, yang artinya hubungan ini atau masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan secara damai. Hanya saja dengan masuknya Farhad Abbas di dalam kasusnya Agus ini, setidaknya Farhad Abbas ini mungkin sudah memberikan apa ya, kayak kata-kata yang membuat Agus percaya kepadanya untuk bisa mendapatkan uang itu kembali. Potensi berdamai ini masih terbuka lebar loh sebenarnya ini. Tinggal Agus saja, apakah Agus mau mencabut gugatannya dan Agus mau mencabut kuasa hukumnya kepada Farhad Abbas. Karena kita nggak bisa memungkiri dengan hadirnya Farhad Abbas di dalam kasus ini menjadi runyam. Apa sih tujuannya Farhad Abbas ini terkait dari kasus ini? Apa tujuannya membantu ini? Murni kemanusiaan kah? Murni membela kah? Nah, yang membela dalam hal apa? Oh, uangnya masih ada di Tenovi lengkap, tidak dipergunakan apa-apa, juga tidak dikorupsi, ya toh? Justru Tenovi ini mengamankan uang itu karena ada amanah dari para pendonatur. Terus Farhad Abbas ini membela siapa? Membela malah masih runyam masalahnya, juga Agusnya tidak terfokus pada pengobatan kesehatannya jadinya, ya kan? Riwa-riwi ke kantor polisi sedangkan untuk pengobatannya terabaikan. Apa sih tujuannya dia membela Agus di sini? Tujuannya ada perasaan kasihan, ya, ada simbol halaman cangkir. Jadi Farhad Abbas ini juga ada perasaan kasihan kepada Agus. Kemudian tujuannya apa? The Emperor. Karena setelah uangnya dikirimkan ke Tenovi, Agus ketika menggunakan uang itu harus dipantau oleh Tenovi. Untuk apa? Untuk apa saja. Nah, di sini yang membuat Farhad Abbas menjadi kasihan. Tapi Farhad Abbas juga harus melihat karakter Tenovi ini seperti apa. Ya. Apakah selama ini ada hal-hal yang negatif kah? Atau bagaimanakah? Kalau saya lihat dari Tenovi ini lebih ke arah kemanusiaan orangnya. The sun, matahari bersinar. Jadi menyemangati Agus untuk mengikuti arahannya di sini. Agar keinginan Agus bisa tercapai.
Tapi di sini lagi-lagi dengarkan nuranimu, dengarkan suara hatimu sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Farhad Abbas, ada simbol the high priestess, pendeta wanita, yang artinya intuisimu itu loh, hati nuranimu loh, utamakan dalam membantu di sini. Kecuali kalau Teh Novi tidak perhatian kepada Agus, kamu boleh membela Agus sampai mati-matian. Tapi kalau Teh Novi di sini lebih mengamankan uang tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan yang urgent dulu. Aduh. Jadi teman-teman, dari kartunya Farhad Abbas ini, memang Farhad Abbas ini kasihan kepada Agus. Nah, kasihan ini makanya dia menyemangati Agus agar Agus mengikuti arahannya untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan Agus. Nah, kemudian di sini Farhad Abbas juga merasa bahwa Teh Novi ini terlalu gimana gitu terhadap Agus terkait dari keuangannya itu. Karena di sini ada simbol The Emperor, pengawasan yang kuat, pengawasan yang keras kepada aliran dana Agus ini untuk apa saja. Ini ya. Pada akhirnya Farhad Abbas membantu Agus di sini karena hal itu. Tapi dari semesta Farhad Abbas dan Agus ini dinasehati. Kamu punya nurani apa enggak sih sebagai manusia? Kalau pengobatan Agus belum selesai, bolehkah uang itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar pengobatan? Tentunya yang urgent dulu yang harus diutamakan, yaitu pengobatan matanya. Toh itu juga untuk kesehatan Agus, untuk kebutuhan Agus, untuk keperluan Agus, agar masa depannya bisa lebih baik lagi dengan penglihatan yang lebih baik. Nah, hati nuranimu ini di mana? Saya jadi ikut gerah di sini melihat dari perkembangan masalahnya Agus di sini. Jadi teman-teman, sebenarnya masalah ini potensi berdamai itu terbuka lebar loh ya. Lebih ke Agusnya di sini. Jika Agus mau menghentikan atau mencabut kuasa hukumnya kepada Farhad Abbas, kemudian mencabut laporan ke polisi, perdamaian akan bisa terjadi di sini. Tapi ya begitu namanya orang-orang yang sudah melihat uang hijau. Jadi hilang nalar, lupa mereka kalau uang itu adalah uang donasi. Berkat nama besar Densu dan Teh Novi pada akhirnya mendapatkan uang yang sebegitu banyak. Dan mereka merasa uang itu milik pribadi mereka. Padahal uang donasi itu juga harus ada pengawasan, dipergunakan untuk apa uang donasi tersebut. Nah, yang mengelola inilah yang akan bertanggung jawab terhadap pengawasan dikarenakan sudah mendapatkan kepercayaan dari para pendonasi. Jadi saya rasa langkah-langkah Teh Novi untuk meminta Agus mengirimkan uangnya kepada rekening Yayasan Teh Novi itu sudah sangat tepat. Karena khawatirnya uang itu dipergunakan pada hal-hal yang tidak urgent terlebih dahulu. Toh nanti kalau ada kelebihan uang itu ya akan diperuntukkan untuk hidup Agus, misalnya untuk buka usaha Agus dan lain sebagainya.